Halo, assalamualaikum. Smartphone ini jadi internet sensation karena muncul belakangan di acara launchingnya, kemudian goib dan harganya melambung. Pertanyaannya, kenapa hari gini masih bisa ada ponsel goib ya? Padahal pilihan smartphone resmi sudah begitu banyak, persaingan pun sudah begitu ketat dengan harga-harga yang bersaing dan spek yang makin bagus saja. Apakah ini trik marketing semata? Atau apakah memang dari awal Infinix sengaja bikin internet sensation kayak gini? Soalnya kalau melihat apa yang ditawarkan untuk harga resmi Rp3.099.000 dan harga launching Rp2.899.000 memang nampak tak masuk akal. Bukan karena pakai prosesor Helio G99 ya. Walau prosesor ini performanya bagus dan awet berkat fabrikasi 6 nanometernya, namun nyatanya sudah cukup banyak digunakan di level harga 2, 3, hingga 4 jutaan. Tapi kalau di harga tadi sudah dibekali fast charging 68 watt dan mampu menerima wireless charging 15 watt, kemudian soundnya itu by JBL, punya layar AMOLED 120 Hz, RAM 8 GB dan storage 256 GB, sudah pakai UFS ya, catat ya. Ini rasanya kebagusan buat harganya. Pantas ya kalau diburu. Cuma kalau sampai goib di tanggal di mana orang-orang belum pada gajian, mungkin memang stoknya belum dilepas sebanyak seharusnya. Iya, karena buktinya Infinix Note 30 reguler bisa lancar tersedia di harga resmi di toko ofisialnya. Oke, terlepas dari masalah stok, dalam pemakaiannya Infinix Note 30 Pro ini punya beberapa temuan yang perlu saya catat nih. Yang pertama, dan ini kabar baik ya, dia tetap support protokol power delivery dan saya ukur itu dia nerima di sekitar 20-21 watt ya asupannya. Sebetulnya segini tuh masih di bawah Hot 30 yang bisa sampai 28 watt. Entah kenapa ya, yang jelas ingat ini pakai charger dan kabel third party ya, bukan yang bawaan. Kalau yang bawaan kan 68 watt, lebih kencang lagi. Nah kedua, loudspeakernya ternyata beneran stereo dan outputnya kencang dan sudah jauh lebih baik dari kebanyakan speaker di smartphone Infinix. Bahkan kalau tidak didengarkan secara seksama, saya sulit membedakannya dari loudspeaker sebuah smartphone flagship dari brand tetangga yang dicune sama Harman Kardon. Tapi telinga-telinga terlatih pasti bisa notice kalau bass dan depth speakernya Note 30 Pro ini masih sedikit inferior ya. Wajar kok, kan beda harganya ya antara flagship sama Note 30 Pro ini. Malah ini patut diapresiasi buat sebuah HP 3 jutaan mah. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? What can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Yang ketiga, skor Antutu Benchmark 9 dia dapat 384 ribuan, dengan storage test dapat skor lumayan tinggi 41 ribuan. Ini mah artinya sudah UFS ya, antara versi 2.2 atau mungkin 3.0 kalau dilihat dari speed I/O-nya tadi. Ini artinya memfusion bakal lebih optimal karena storage-nya sudah kencang. Dan overall, ini juga yang jadi pembeda dari seri Hot 30 ya.
Seri Note 30 ini punya layar yang dimensinya sama besar dengan Note 30, tapi lebih unggul di performa. Karena kalau experience pakainya sih mirip-mirip ya, XOS dengan Android 13, layar punch hole, fingerprint di samping, kamera tanpa ultrawide, kemudian sama-sama punya NFC, dan juga sama-sama hemat untuk urusan konsumsi daya. Nah kemudian layar AMOLED-nya juga kerasa gonjreng ya, mana hasil kameranya juga dibuat lebih vivid, ada kemungkinan habis kamu ambil foto satu objek yang sama di Note 30 Pro ini, lalu kamu pindah pakai HP teman misalnya, hasilnya bakal terasa lebih pucat di smartphone yang lain itu. Ingat, ini karena karakter pengambilan gambarnya warnanya lebih vivid, kemudian layarnya juga kerasa lebih gonjreng, lebih vibrant gitu ya. Nah kemudian layar ini sudah pakai anti gores bawaan dan dapat free tempered glass juga kan. Dan ternyata di seri Note ini kerasa beda loh anti goresnya, lebih licin dan juga lebih kerasa premium. Nggak keset kayak di seri Hot maupun seri Smart. Jadi saya sampai saat ini belum pasangkan tempered glass-nya. Sementara untuk kamera ada tambahan kamera makro, lalu kamera utamanya pakai sensor 108 megapiksel dan perekaman video sudah punya mode ultra steady yang akhirnya berhasil bikin hasilnya smooth dan juga stabil banget. Meski memang ada cropping factor ya pasti ya kalau pakai Ace gini. Nanti cek hasil lengkapnya di akhir video, kalau menurut saya so far so good ya. Nah sekarang kita bahas lagi masalah desainnya. Yang jelas karakternya lebih sesuai dengan nama Note-nya ini, dengan penampilan yang boxy, berasa bulky memang, tapi juga bold, dan warna goldnya ternyata nggak terlalu feminim. Terlebih karena back covernya punya variasi warna seperti aurora tergantung sudut pencahayaan. Kemudian frame kamera kotaknya saya kurang suka memang, kaku sekali ya rasanya. Namun begitu melihat branding JBL di sisi atas, menemani loudspeaker grillnya, lalu melihat bezel layarnya yang tergolong tipis buat harganya, saya merasa ini HP kok keren juga ya. Bezel atas dan bawahnya itu simetris loh. Ayo, mana nih pemirsa tukang komen soal bezel? Gimana nih King Phoenix udah kasih bezel kayak gini? Kepincut nggak? Oke, saya kurang tahu grade dari panel AMOLED yang dipakai sampai-sampai Infinix lagi-lagi belum berani kasih always on display yang menyala terus. Cuma di outdoor udah oke ya visibility-nya, hitamnya pekat, dan tone warna bisa disesuaikan. Walau saya rasa tone original ini masih terlalu vivid ya, saya lebih suka di set jadi yang bright color. Sementara battery life-nya aman, pertama karena Helio G99 yang tadi saya sebut sudah pakai fabrikasi 6 nanometer, kedua karena Helio itu punyanya MediaTek, dan Infinix adalah pawangnya. Tapi serius, memang awet, full pakai WiFi bisa bertahan 2 hari 2 malam dengan screen on time 5,5 jam, pemakaian casual buat sosmed, streaming, dan kamera. Lalu nyaris tanpa WiFi alias ngandelin sinyal operator, kali ini saya pakai satu SIM card saja, bisa bertahan 1 hari 1 malam pas, dengan screen on time 5 jam, dan pola pakai masih mirip ya, cuma lebih intens. Untuk gaming, Helio G99 juga punya performa yang lumayan banget. PUBG Mobile bisa lancar tanpa kendala, dapat balance ultra atau HD high ya settingannya, dan keduanya bisa dilahap dengan aman dan juga nyaman. Gimana teman-teman? Habis dengar penjelasan saya, apakah makin yakin buat berburu ponsel ini? Atau ya rela gitu ya, bayar lebih yang penting dapat unitnya? Kalau harus ngasih alternatifnya, sudah pasti ada Infinix Note 30 reguler yang sama-sama pakai Helio G99, sama-sama RAM-nya 8GB, dan punya storage yang juga sama 256GB. Jangan lupa, sound-nya juga sama-sama by JBL juga. Harganya lebih hemat 600.000 dan nampaknya stoknya aman. Nah, abis ini saya mau mulai uji pakai Note 30 reguler nih. Teman-teman yang penasaran boleh titip pertanyaan di kolom komentar tentang ponsel yang satu itu ya. Video kali ini saya cukupkan sekian. Bentar, nggak ada kesimpulan ya dari tadi ya? Ada kok ah. Di awal kan tadi saya sudah bilang, ponsel ini kebagusan buat harganya. Di antara smartphone 4G lainnya tentunya ya. Ini bakal sulit disaingi rasanya. Oke, ngerti kan guys? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out. A last short little song, just saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Let go of it all tonight. Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out. A last short little song, just saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Full HD 30 fps tanpa stabilization. Gimana pas hentakan turun tangganya? Lebih kerasa nggak? Ultra steady on. Kerasa ya, ada perlambatan. Jadinya ACE-nya beneran bekerja. Kalau di cahaya terang kayak gini harusnya sih detail nggak masalah juga ya, walaupun menurun dibandingkan tanpa ACE, karena pasti cropping. Gimana? Ini saya turun tangga ya, nih, tuh, turun lagi, hentakannya gimana? 2K 30 fps, kayaknya nggak turun tangga. Silahkan disimak warna. Dedek, lagi di mana Dedek? Iya, Dede lagi di mana ini? Kebun binatang. Di mana kebun binatangnya? Park Enzo, Lembang. Ya, ini kamera depannya di 2K 30 fps. Sambil jalan yuk. Oh, ada telepon. Ultra steady di Full HD 30 fps. Sambil jalan. Dilihat ya, stabilisasi, warna, dan juga audionya. Kalau kayak gini, kira-kira cocok nggak buat sebuah kamera depan handphone 3 jutaan? Ini perbandingan Full HD 30 fps tanpa stabilisasi, jadi nggak terlalu nge-crop kayak tadi. Harusnya ini paling optimal, cuma mungkin nggak sestabil yang ultra steady ya. Warnanya gimana? With the
Yang diginiin langsung kalau ada salju. Halo? Ini lama kenalan.